Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Di sini saya akan mengulang cerita akhir zaman ya, perihal tentang pahala yang kebanyakan orang diceritakan, terutama para ahli-ahli ibadah ya. Karena yang ahli ibadah jangan terlalu berharap, mungkin kalau yang laki-laki ya akan bangga kalau didampingi 7 bidadari di surga. Tetapi bagaimana dengan yang wanita, 7 pangeran yang akan mendampingi ataupun menggauli? Mungkin maaf cakapnya buang air kecil aja pun tidak sempat. Kalau hal yang sedemikian itu yang ada hanya di dunia ini. Kalau di sana itu tidak ada. Jangan berharap Anda setelah kematian Anda masuk surga dan Anda disediakan makanan yang cukup. Itu tidak. Karena itu semua masih nafsu. Itulah yang disebut surganya nafsu. Nafsu keduniawian, yaitu nafsu yang ada di dunia ini yang masih hidup sebagai manusia. Itu yang ada. Kalau sesungguhnya pahala itu adalah pengertian, yaitu pengetahuan. Pahala itu bisa dilihat ataupun bisa dirasa, bisa dibuktikan. Itulah sebabnya begitu memberi Fatihah kepada alam harus dirasakan. Di waktu Anda bersahadat dalam diri Anda harus dirasakan dan dibuat zikir ataupun diulang-ulang. Dari situlah Anda nanti ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu akan mendapatkan pengertian. Tergantung sampai mana bapak-bapak dan ibu-ibu menjalani kerasulannya ataupun kerasulan dirinya. Itu bertingkat-tingkat dan itu banyak yang berbeda-beda dalam pengetahuan. Karena di alam ini sangat luas. Kita tidak mampu untuk menjelajah ataupun mempelajari semuanya. Kita dibatasi dalam sebatas kemampuan kita dalam menjalani kerasulan diri sendiri. Kalau kita niatnya tulus dari dalam hati, beri syafaat dan bersahadat, menjalani kebaikan yaitu jujur dari hati nurani kita, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang baik. Tetapi jika kita niat yang buruk dan mempelajari yang buruk, atau dengan sengaja memperkeruh ataupun mempersulit seorang, maka kita pun akan mendapatkan kesulitan juga. Jadi di sini tentang pahala ya. Kalau beribadah jangan terlalu diharapkan dengan imbalan iming-iming surga. Tapi pahala itu adalah pengetahuan.
Mengapa saya bisa bicara demikian? Karena sebelumnya saya sudah pernah kembalinya ruh kita yang sebenarnya bukan di alam ini, tapi di luar alam semesta ini. Jadi mungkin ya kalau yang masih baru mungkin akan agak terkejut, tetapi kalau yang sudah pernah mengenal cerita saya ataupun bertemanan sebelumnya dari Facebook, ini sebagian sudah mengetahui. Dunia ini ataupun alam semesta ini mulai tumbuh cahaya ataupun mulai ada bersinarnya cahaya redup di muka bumi ini sampai 13 tahun yang lalu di alam yang sebenarnya sama 1773 tahun. Itu 13 tahun yang lalu. Jadi kalau sampai saat ini saya tidak tahu 1773 tahun di alam yang sebenarnya. Kalau di dunia ini mungkin sudah miliaran tahun. Di kehidupan saya yang pertama pernah 100 hari di sana. Di sini sudah mencapai 5.000 tahun. Sekitar 5.000 tahun ya. Jadi kalau perkiraan itu sangat rumit ya. Kalau di dunia nyata ini miliaran tahun, jutaan tahun kita kurang paham, tetapi kalau yang apa itu mungkin sudah miliaran tahun. Kita sambung dengan ibadah itu sedikit tadi agar banyak yang tidak penasaran ya, tidak perlu tahu siapa saya yang sebenarnya dan urusan apa saya di dunia ini, di kehidupan yang 4 kali ini sebagai orang dusun, seorang petani yang miskin yang mengharapkan belas kasih dari orang-orang. Karena saya di sini tertulis sebagai orang dusun. Sekali lagi saya ulang, kalau pahala itu adalah pengetahuan ataupun pengertian. Jadi saya sudahi dulu, jangan lupa komen, saya tunggu ya komennya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.